Saya sharekan. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Masih proses? Ya, oke. Bisa diperbesar persennya, Pak Iya. Kris? Apakah Ya. seperti ini? Ya, oke. Baik. Begini Bapak Ibu, jadi saya mengajar IPA, jadi saya dari latar belakang fisika, jadi mohon maaf, yang saya share adalah yang saya kuasai. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi dari saya memberikan suatu pernyataan mengenai hasil suatu rangkaian dengan percobaan secara virtual. Jadi karena kemarin ada masa pandemi dalam setahun lebih ini, maka saya carikan cara untuk mengerjakan secara virtual, dan anak saya rangsang untuk mengerjakan beberapa rangkaian. Kemudian setelah itu saya berikan bahan yang sama, kemudian tetapi dengan penerapan yang berbeda. Kemudian ada fenomena muncul, satu lampu terang dan satu lampunya tidak terang. Nah, di sini saya membimbing anak untuk mencari tahu, kemudian saya berikan pertanyaan, berilah penjelasan kenapa lampu kedua rangkaian tersebut mempunyai terang yang berbeda. Padahal menggunakan lampu dengan resistor yang sama atau hambatan yang sama. Kemudian saya rangsang lagi dengan pemberian dua sumber daya yang berbeda. Karena level ini SMP, saya akan permudah dengan memberikan indikator langsung mengambil nilai kuat arus yang ada dalam komponen tersebut yang sudah terlampir pada dua gambar. Nah, kalau menurut saya Pak Ongki, ini merupakan level C4 karena menurut pemahaman yang saya terima dari Bapak yang utarakan itu, yaitu membuat suatu analisa mengenai dua keadaan yang berbeda. Kemudian di sana anak sudah dituntut untuk menerapkan beberapa konsep, pertama dalam hukum Ohm, kedua dalam hukum Kirchhoff tentunya, tetapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam, dan ketiga mengenai rangkaian seri dan paralel. Nah, siswa pun sudah dituntut memahami sumber tegangan yang dihasilkan dari seri tersebut. Jadi sebenarnya agak kompleks, tetapi saya mempermudah dengan suatu virtual virtual lab menggunakan pad. Jadi secara kalau permasalahan ini sebetulnya memang anak pertama kesulitan, tetapi mereka sudah mencoba sendiri, menganalisa sendiri, membuat seperti yang saya buatkan. Mereka perlahan-lahan mendapatkan, tetapi sedikit permasalahan Pak Ongki. Jadi mereka pertama ya memang kebingungan karena selama ini tidak mendapatkan pembelajaran yang seperti ini. Tetapi memang sedikit-sedikit anak sudah mulai mengerti dan mempelajari, dan mereka mengenal konsep pertama rangkaian seri, kemudian menerapkan dalam hukum Ohm sehingga didapatkan nilai tegangan yang berbeda. Nah, memang kesulitan lagi Pak Ongki, jadi dari anak menerapkan kesimpulan, kebanyakan mereka belum mengerti, belum mendalam dalam literasinya sehingga tidak mengerti bagaimana suatu fenomena itu terjadi dari kaidah-kaidah konsep yang ada dalam rangkaian tersebut, hukum Ohm itu. Jadi memang saya sebenarnya sederhana untuk perhitungan, tetapi karena konsep yang diterima itu belum mendalam, nah jadi saya masukkan dalam level 5 atau C5. Jadi seperti itu Pak Ongki, mohon masukan Pak Ongki. Baik, terima kasih Pak Kris. Menarik sebenarnya aktivitas ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar sains, baik fisika maupun biologi begitu ya, bisa mencoba menilai lab virtualnya punya pad gitu ya.
Jadi di situ banyak sekali kasus-kasus biologi maupun fisika begitu ya. Yang diambil Pak Kris ini adalah salah satunya terkait di rangkaian listrik begitu ya. Saya sepakat dengan Pak Kris begitu ya. Fenomena ini kalau diberikan itu bisa membantu siswa menemukan sebenarnya hukum Kirchhoff begitu ya. Hukum Kirchhoff kan mengatakan bahwa jumlah arus yang keluar dan yang masuk dan keluar dari suatu rangkaian itu harus sama begitu. Kalau saya nggak salah, benar ya Pak Kris ya? Betul, Pak. Nah, ternyata itu berpengaruh terhadap terang atau tidaknya lampu begitu ya. Kenapa? Nah, justru dari sini dengan fenomena ini mereka bisa belajar tentang hukum Kirchhoff gitu ya. Nah, jadi fenomena ini mereka diminta mencoba dulu karena ini kan virtual lab dan ini free Bapak Ibu. Mereka bisa mencoba lalu bisa juga diinstal di komputer begitu ya. Mereka mencoba dulu, oh, kalau satu rangkaian, oh terangnya sekian. Kalau dibuat rangkaian yang seperti ini kok terangnya ini. Nah, lalu tantang mereka. Kenapa yang rangkaian begini lampunya lebih terang daripada yang rangkaian begini? Coba cari tahu. Nah, itu kan fenomena yang menarik perhatian gitu ya. Nah, dari perhatian ini bisa menimbulkan diskusi gitu ya. Nah, diskusi ini justru yang memicu anak mencari ya. Nah, mungkin mereka mau mencoba lagi. Nah, lebih redup lagi kalau lampunya nggak cuma satu dalam satu rangkaian itu begitu kan. Nah, tetapi mungkin akan lebih kompleks. Nah, tapi mungkin lebih menarik lagi kalau misalnya paralelnya bukan cuma 2 tetapi 3 atau 4. Apa yang terjadi dengan redup terangnya begitu ya. Ini kan bisa kita bayangkan sebagai proses ini sebagai membagi ransum makanan begitu ya. Semakin banyak orangnya, itu kan makanan yang diperoleh sangat sedikit. Sehingga energi yang ditimbulkan oleh makanan itu berkurang begitu ya. Maka akibatnya apa? Lampunya atau tenaganya redup gitu ya. Nah, ini kan bisa dibayangkan kalau yang seri itu kan berarti satu makanan untuk satu orang. Maka tenaganya untuk satu orang. Tetapi yang kedua ini kan berarti satu makanan untuk dua orang gitu ya. Satu porsi makanan untuk 2 orang ya. Wajar yang satu lebih redup. Nah, itulah prinsip sebenarnya yang terkait dengan kuat arus yang masuk ke situ. Nah, dengan kuat arus yang masuk itu sedikit, apa akibatnya? Kita bisa tanyakan lebih jauh lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya setuju kalau ini diberikan sebelum mereka belajar tentang hukum Kirchhoff, itu masuk di C4 atau C5, bahkan bisa C6. C6-nya di mana? Bisa kita tanyakan bagaimana hukum kuat arus yang terjadi di dalam 2 kasus ini begitu ya. Sehingga mereka nanti bisa mencari referensi-referensi terkait dengan hukum Kirchhoff. Oh, ini sesuai dengan, jadi dia bisa menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff mengatakan bahwa kuat arus yang masuk dalam suatu rangkaian yang sama dengan yang keluar. Nah, lampu di rangkaian seri itu hanya ada satu rangkaian. Sedangkan lampu di rangkaian paralel itu yang digambar ini ada 2 rangkaian. Berarti arus yang masuk itu akan terbagi 2 kalau di paralel, kalau di seri hanya untuk dirinya sendiri. Nah, berarti kan kuat arus yang masuk di rangkaian seri itu lebih besar daripada yang di paralel karena harus di-split 2. Nah, dengan adanya perbedaan kuat arus itu, apa akibatnya terhadap tegangan kalau hambatannya sama, gitu ya. Nah, maka bagaimana hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan? Nah, ini bisa dibangun juga ke rumus V sama dengan I kali R, begitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar hukum Kirchhoff, tapi bisa juga melihat hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan. Nah, ini kalau bisa membangun konsep itu bisa sampai C6 menurut saya Pak Kris. Begitu.
Ini komentar saya Pak Kris. Terima kasih Pak. Boleh melanjutkan lagi Pak? Boleh, silakan Pak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan begini Pak Ongki. Ya. Nah, bagaimana saya bisa menuangkan dengan hal yang sederhana ini Pak, menjadi standar soal PISA Pak, atau paling tidak minimal standar soal Hodge, misalkan untuk pilihan ganda saja. Saya pun berpikir seperti ini Pak, misalkan saya berikan opsi jawaban, mengandung dengan nilai-nilai jawaban tegangan, besarnya tegangan dan kuat arus, atau bahkan penjelasan mengenai permisalan seperti langsung makanan, apakah cocok seperti itu? Ataukah harus menentukan opsi jawaban berupa mengarah pada tegangan dan arus saja, Pak? Mohon masukan, Pak. Ya, baik. Ini tinggal Bapak kemas dalam sebuah cerita, Pak. Jadi misalnya siapa memasang lampu dengan rangkaian seperti ini, lalu ada si B memasang lampu dengan rangkaian seperti ini. Setelah rangkaian terpasang, lalu lampu dihidupkan. Ternyata si pemilik rangkaian kedua itu kaget, loh kok lampunya redup, gitu ya. Lalu tinggal ditanyakan, fenomena apa, bagaimana kalian bisa menjelaskan fenomena ini, gitu ya. Lalu diberi pilihan. Pilihan ini tentu terkait dengan, bisa langsung saja Pak, terkait dengan hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik, begitu. Itu sudah masuk. Jadi kalau fenomena ini bisa dirangkai lagi dengan cerita di dalam pemasangan instalasi rumah dan seterusnya, begitu, itu bisa lebih baik lagi Pak. Dan sudah masuk di soal-soal AKM gitu ya. Oh, baik Pak, baik. Ya. Terima kasih Pak Ongki. Sama-sama Bapak. Baik, apakah saya stop sekarang? Ya, silakan Pak Kris. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada waktu? Oke, sudah 1 jam, tapi kalau masih ada satu lagi yang ingin sharing hasil kerjanya, silakan Bapak Ibu. Dari biologi sudah, dari fisika sudah, ada yang dari bidang studi lain? Saya boleh share, Pak. Dengan siapa, Pak? Ini Pak Leo, SMP Yohanes. Ya, baik, silakan Pak Leo. Pak Leo, bidang studinya apa Pak Leo? Saya di matematika, Pak. Oh, ya. Baik, silakan Pak Leo. Sudah nampak atau belum sih? Sudah, sampun Pak. Tinggal di slideshow aja Pak. Oke. Ini maaf mungkin. Saya menggunakan judul ini, kelihatan sih? Kelihatan Pak. Baterai handphone, saya menggunakan itu. Jadi ada simbolisnya dulu, pengantar gitu, berkaitan dengan baterai handphone begini, bahwa penggunaan atau baterai usage-nya itu mengalami kurva. Ini nanti saya hubungkannya dengan KD linear, Pak. Kurva persamaan linear. Ini kemudian ada penjelasannya, kemudian permasalahannya di sini. Penggunaan baterai dari seorang siswa. Kemudian bila keesokan harinya dia akan melakukan video conference pada pukul 8 dengan minimal baterai persentasenya harusnya 80% saat dia besok video conference, maka minimal pada pukul berapa charger dilepas dengan kondisi full charge. Itu bentuk permasalahannya. Memang tidak linear banget, tetapi memang di dunia nyata kan tidak ada yang langsung bisa perfect linear gitu ya. Tapi saya anggap ini nanti arahnya ke persamaan linear. Maka kalau seperti ini bagaimana Pak Ongki? Oke, saya ingin memperjelas dulu grafiknya begitu ya Pak. Nah itu kan ada tanggal betul ya Pak ya? 4/19 ini presentasi itu baterai yang ada di handphonenya, jadi penggunaannya itu pukul 7 dia sudah charge 100%, itu jam 7. Di sini ada informasi juga jam 7.20 itu di posisi 80%,
dan seterusnya sampai di bawah di sini habis tuh sekitar jam 9 lebih. Nah, ini adalah persentase baterai yang anak kemarin misalkan gitu ya. Nah, keesokan harinya itu dia akan mau melakukan video conference jam 8. Tetapi jam 8 itu harapannya baterainya masih 80%. Nah, maka ketika dia full charge itu minimal dia di full charge-nya jam berapa? Kalau dia full charge-nya masih tetap jam 7 kan berarti di pukul 8 dia udah kurang dari 80%. Padahal mungkin kalau kita video conference kan, apalagi ketika dia mau pergi harus minimal berapa persen di HP-nya, misalnya begitu. Secara apa namanya logikanya begitu. Lah harapannya di pukul 8 dia mau Vicon itu dia masih ada baterainya 80%. Berarti ini kan grafiknya nanti dia maju lagi mungkin. Grafiknya maju lagi lah. Di sini anak menganalisis dari grafik ini menganalisis pada pukul 8 masih 80% itu berarti nanti chargernya dicabutnya jam berapa. Begitu. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi menurut saya ya Pak ya. Begini, jadi ini kan data yang kemarin gitu ya, data yang kemarin. Berarti kan kita dari informasi grafik ini kita bisa memperoleh bahwa dari 7.20 sampai jam 8 itu berapa persen penurunan baterainya gitu ya. Dan itu dianggap linear gitu ya. Iya, dianggap linear. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke arah misalnya kalau misalnya video conference itu jam 8 dan selesai sampai artinya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 1 misalnya. Nah, ketika dia mulai jam 8, persentasenya adalah 80%. Maka kita bisa bertanya, apakah baterai yang tersedia itu cukup atau tidak sampai selesai conference? Atau bisa juga ditambahkan pertanyaan, pada pukul berapa dia harus mencas baterainya kalau pada saat 20% itu sudah ada peringatan gitu ya. Nah, itu analisis lebih lanjutnya, Pak. Jadi saran saya mungkin pertanyaannya bisa dimodifikasi sedikit gitu ya, Pak ya. Jadi modifikasinya adalah, nah ini kan dari data ini mereka akan dapat bahwa ternyata dalam waktu 20 menit itu turun dari jam 7 sampai 7.20 misalnya turun 20% gitu ya. Ya. Nah, turun 20% kan berarti dalam waktu 20 menit untuk penggunaan conference. Maka kalau dia butuh jam 8 sampai jam 1, berarti mundur 20 menit, 7.40 berarti Pak. Nah, jam 8 sampai jam 1 dia conference, lalu jam 8 itu posisinya 80%, maka kan pasti nggak akan cukup baterainya, begitu ya. Nah, jam berapa dia harus menancap baterai supaya ketika akhir conference dia tidak kehabisan baterai, bisa ditanyakan seperti itu. Nah, ini karena dia belajar data lalu menerapkan di aplikasi, ini bisa di level C5 sebenarnya Pak. Kalau yang soal seperti ini, artinya dimodifikasi bisa naik di level C5 gitu ya. Dari grafik dia dapat data itu 20% itu hanya untuk berapa waktu begitu ya. Maka nanti dia bisa melihat pola itu untuk sekian jam. Maka nah mungkin perlu juga data tentang pengisian daya Pak. Itu juga akan lebih artinya misalnya dia nancep di jam 10, lalu bisa juga ditanyakan pukul berapa harus dicabut dan cukup untuk dan seterusnya. Oke. Baik, menarik Pak. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Leo. Pak Leo ya. Ya, ini bisa Pak. Jadi nah ini bisa ini juga untuk sehari-hari anak. Ya.
Dan bisa juga menggunakan, ini kan handphone, bisa juga menggunakan laptop sebenarnya. Nah, kalau laptop kan durasinya lebih lama ya. Kalau handphone memang lebih pendek gitu ya. Dan gambarnya Bapak dapat menarik itu. Ya, nampaknya juga ada tersedia nggak di setiap HP itu, Pak? Ada, Pak. Jadi setiap HP ketika mereka nanti melihat di bagian settingnya itu bisa untuk menentukan berapa persentasenya berkurangnya ini. Juga nanti aplikasi-aplikasinya kan, wah aplikasi ini tuh dia menyedot lebih banyak, aplikasi ini lebih banyak. Jadi sebetulnya tadi mau saya variasi lagi, misalkan baterainya masih berapa persen, kemudian dia mau melakukan Vicon jam berapa, padahal dia pengen mau main game, dia main gamenya tuh berapa menit, supaya nanti dia ketika Vicon masih ada baterainya. Baterai itu yang tersisa begitu. Berapa persen penggunaan masing-masing aplikasi itu kan beda-beda. Dan juga mungkin ini setiap HP akan beda-beda ya, Pak. Iya, iya. Ya. Tadi Nah, maksudnya ini, penggunaannya tiap HP itu berbeda-beda. Maka ini saya istilahkan kan dari salah satu siswa yang ada, jadi mungkin mungkin di awal pengantar itu mungkin bisa diberi pengantar, Pak Leo. Coba kalian kan punya HP, coba lihat bagaimana penggunaan baterai di HP-mu gitu ya. Lalu bisa di-report begitu ya. Jadi ini untuk memberi gambaran bagaimana cara membaca grafik. Ini cara membantu siswa untuk membaca grafik sebenarnya ya. Tetapi ini aplikatif dan tidak hanya sekedar mengaplikasikan berapa persen, tetapi juga untuk situasinya agak kompleks begitu ya. Nah, tadi saran saya bisa ditambahkan misalnya dia ingin conference jam 8 sampai jam 1, lalu posisinya di jam 8 dia 80%, maka pertanyaannya adalah jika ia ingin menyelesaikan conference, jam berapa dia harus charge HP-nya begitu ya. Atau bisa juga diberi tambahan persoalan, ternyata jam 11 mati lampu. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang ini bisa menyelesaikan conference dengan baterai yang tersisa atau enggak gitu ya. Nah, itu kan lebih challenging lagi dan lebih real gitu ya. Nah, itu bisa diaplikasi sampai level 4, level 5 gitu, Pak. Ini pengembangannya kalau mau ke level 5 seperti itu. Begitu Pak Leo, menarik. Dan ini memang update dengan persoalan yang dihadapi siswa saat ini saya rasa ya. Baik, terima kasih banyak Pak Leo atas presentasinya. Ya, baik Bapak Ibu. Apakah masih ada yang mau presentasi? Dari tadi bidang-bidang eksak, apakah yang sosial atau yang bahasa mau presentasi juga? Saya beri kesempatan untuk 1 atau 2 orang supaya jangan hanya yang eksak yang bisa presentasi begitu, supaya yang sosial dan bahasa juga bisa mencoba begitu. Ada yang mau mencoba Bapak Ibu? Di sini ada yang resen Pak Januar Purba. Dari Eksakta Pak. Oh Eksakta. Iya dari IPA Pak. Kita beri kesempatan yang lain dulu ya Pak. Ya boleh Pak, boleh. Ya, dari kalau Pak Dani. Oh Pak Dani, ya. Bentar, sorry, maaf. Yang resen lagi cuma tidak ada. Oke. Coba dari agama. Oke, dari agama siapa Pak? Nah, saya akan coba Pak ya. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Marulam Nenggolan. Oh ya, silakan Pak Marulam. Ya, sebentar Pak ya. Saya siapkan dulu amunisinya. Baik, silakan Pak. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat Pak Hongki? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Saya akan mencoba karena sebetulnya agama ini yang paling sulit hoax-nya. Kadang-kadang terlalu hoax sampai ke surga jadinya kan. Ya. Ini
Ini mengantar orang ke surga. Nah, saya akan mengambil materi kelas 9. Ini kelas 9 kebetulan sekarang ini lagi dipelajari, pas di minggu-minggu ini. Ini materinya sebetulnya tentang menghargai martabat manusia. Ya, ini salah satu materi agama Katolik. Agama Katolik, salah satu materinya itu menghargai martabat manusia, agak sedikit berbau apa juga filosofi gitu, filsafat gitu. Nah, jadi saya buat soalnya begini, ya, contoh soal dalam materi ini tentunya tujuan yang akan kita harapkan dimiliki anak-anak adalah mampu selalu menghargai manusia siapapun itu dan dalam keadaan apapun itu. Dan ajaran Gereja Katolik ya menekankan itu seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahkan orang berdosa sekalipun tetap diterimanya dan dihargainya, bukan dianggap seperti sampah di masyarakat seperti itu. Jadi ini saya buat contoh, saya ambil apa ini persoalan yang masalah yang sering muncul sebetulnya di lingkungan kita, yaitu iklan gitu ya, iklan. Iklan ini menarik untuk saya karena ketika saya menonton televisi, ini mungkin iklannya tidak langsung update sekarang ya, tapi beberapa waktu yang lalu sudah terjadi iklan ini. Ya, saya kalau nonton televisi seringkali ngomel gitu, ngomel karena melihat, oh ini sepertinya nggak sesuai dengan apa yang kita pahami, yang diajarkan oleh gereja kepada kita, yang kita pahami tentang apa manusia, pribadi manusia, martabat manusia, keluhuran martabat seperti itu. Nah, jadi saya buat contohnya gini, ada Maria, ya bukan karena kebetulan di sini ada Maria, tapi ya ini namanya saya karang-karang aja begitu. Maria dan Martha duduk-duduk nonton televisi, ya mungkin karena sekarang anak-anak suka drama Korea, jadi saya tambahkan aja gitu. Lalu ketika ada siaran tontonan itu pasti muncul iklan gitu, iklan makanan, iklan minuman, iklan sampo, kendaraan, semua berganti-ganti ya. Lalu beberapa iklan tersebut saya tangkap gitu. Saya tangkap dalam arti sebenarnya ini sudah saya ambil lagi dari internet, apa saja iklan yang biasa muncul ya. Misalnya ini ya, Citra Natural White UV, rasa cantik dari kulit lebih putih gitu. Lalu ada Sprite, nyatanya nyegerin gitu. Ini sebenarnya kalau kita dengar di videonya, kenyataan yang menyegarkan itu sebetulnya, cuma karena dibuat di sini nyatanya nyegerin gitu. Lalu ada iklan Sunslick, saya ambil. Nah, sini buat rambut hitam berkilauku kebanggaanku gitu. Lalu ada iklan Rinso, sabun deterjen, berani kotor itu baik. Nah, ketika ini ditonton berulang-ulang, saya buat di sini apanya konteksnya, teksnya ya. Ya, si Maria mulai sadar bahwa tontonan-tontonan itu ada yang janggal sebetulnya terkait penghargaan terhadap martabat manusia. Lalu pertanyaannya saya buat, jika kamu adalah Maria, iklan apa dari iklan ini yang mengandung adanya gagasan keliru atau diskriminatif terhadap martabat manusia? Sebagai seorang Katolik ya. Nah, lalu saya buat ini pilihan ganda Pak Hongki. Ya, ini saya buat ya iklan Citra, iklan Sprite, iklan Sunsilk atau iklan Rinso. Nah, ini penyelesaiannya saya buat begini. Ya, memang dalam pelajaran agama Katolik kelas 9 sudah jelas tadi saya katakan ada penghargaan martabat manusia. Nah, martabat manusia itu apa? Nilai luhur yang ada dalam diri manusia, yang melekat, yang abadi, yang tidak bisa digantikan oleh apapun, bukan sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri manusia, tetapi yang melekat abadi di situ. Martabat tidak diukur dari apapun yang misalnya jabatankah atau pakaian atau mungkin kecantikan, kulit mulus, ya hidung mancung, rambut lurus. Nah, itu kan tidak menentukan kepada tinggi atau rendahnya martabat manusia, nilai diri manusia. Selama dia manusia, ya kemanusiaan dia itu tidak berkurang sedikit pun. Itu dipahami. Dan Gereja Katolik sungguh menekankan itu.
bahwa selama manusia menjadi manusia, ya nilai luhur dirinya, nilai dirinya tidak boleh diabaikan, tidak boleh direndahkan dan tidak boleh dilupakan, bahkan dibandingkan dengan apa atau siapapun. Nah, kalau kita lihat tadi iklan itu, nah, di situ ada secara tidak sengaja mungkin orang yang bikin iklan nggak sadar bahwa ternyata dia sudah membuat apa di situ diskriminasi, ya. Misalnya ya rasa cantik dari kulit lebih putih gitu ya. Ini dari kata-kata ini jelas bermakna bahwa ya secara tersirat kalau dianalisis anak-anak kan, ya berarti kalau cantik itu baru ya kalau cantik itu harus putih gitu. Bahkan iklan Citra ini pun dari kalau kita ya lihat selalu kalau dioles gitu ke kulit tuh kulitnya langsung kinclong, bersinar gitu kan. Seolah-olah harus bersinar kulit baru menjadi manusia yang punya harga gitu. Kalau soal nyatanya Green ini nggak begitu mencolok karena kan nggak langsung berhubungan kepada manusia. Yang rambut hitam berkilau ini agak sedikit tapi tidak terlalu tajam dibandingkan dengan rasa cantik dari kulit lebih putih ini. Kalau berani kotor tidak secara otomatis ya menunjukkan bahwa di sini ada bentuk perendahan martabat manusia. Maka kalau anak-anak nanti mencoba menjawab ini, anak-anak harus memahami arti martabat manusia, bentuk-bentuk diskriminasi terhadap manusia, ya kan? Dia harus paham dulu semua itu. Alasan menghargai martabat manusia harus semua dipahami. Baru dia bisa menentukan yang mana dari teks itu, sekelumit teks itu yang menunjukkan bahwa sudah terjadi diskriminasi. Nah, itu yang saya pikir Pak Hongki, sehingga saya mencoba membuat ini. Dan apakah ini cocok disebut sebagai C4 atau C5, saya sih belum terlalu paham, karena ya jujur saja, saya sebetulnya bukan bukan latar belakang pendidikan. Saya ini yang loncat ke dalam pendidikan, tapi mencoba untuk memberikan pencerahan mungkin kepada anak-anak melalui iklan-iklan yang muncul secara tiba-tiba. Ternyata dalam iklan itu mereka tidak menangkap bahwa di sana telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh gereja. Itu ya. Maka jawabannya yang sansil itu, karena diberikan kepada anak-anak nanti semacam refleksi pribadi. Kalau kamu di pihak Maria, mana iklan ini yang sebetulnya tidak cocok sesuai dengan ajaran agama kita, gitu. Ya, jadi itu kira-kira Pak Hongki mungkin bisa diberikan masukan apakah ini sudah cocok level 4 kah atau level 3 atau bagaimana ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Marulan Nainggolan. Menarik soal yang Bapak buat dan saya sepakat bahwa ini di level C4 begitu ya Bapak. Mengapa demikian? Ketika siswa mau menjawab ini terkait dengan martabat manusia, dia harus membreakdown begitu ya, membreakdown kata-kata yang harus ada di dalam iklan begitu ya. Nah, dengan membreakdown maka dia harus menganalisis setiap kalimat mana yang menimbulkan proses diskriminasi begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya iklan sabun tadi, seperti yang Bapak Marulan jelaskan tadi bahwa ini menimbulkan diskriminasi karena cantik itu berasal dari kulit yang berwarna putih begitu ya, atau kulit putih begitu ya. Nah, dari situ lalu mereka menganalisa setiap kalimat, lalu kalimat itulah yang menimbulkan diskriminasi terhadap khususnya kaum perempuan gitu ya, bahwa cantik itu ya identik dengan keputihan kulit begitu ya, kulit yang putih begitu ya. Berarti meskipun dia tidak mengatakan kulit yang tidak putih tidak cantik begitu ya, tetapi ada secara tersirat, yang mulai secara tersirat mulai mengarah ke sana begitu ya. Nah, maka di persoalan ini bisa dikategorikan C4 karena dia harus membreakdown lalu memahami apa maksudnya diskriminasi, apa artinya martabat manusia dan mengapa diskriminasi itu terjadi dalam kalimat itu, lalu dia harus berimajinasi mengapa iklan itu termasuk merendahkan martabat manusia dengan melakukan diskriminasi gitu ya. Saya sepakat dengan pendapat Pak Marulan bahwa ini ada di level C4 gitu Pak. Nah,
ini akan menjadi lebih tinggi lagi levelnya di C5 kalau kita misalnya membuat soal ini di dalam bentuk esai, begitu ya. Nah, mungkin Bapak bisa tanyakan, bisakah kalian menjelaskan mengapa iklan yang citra itu termasuk yang tidak menghargai martabat manusia, begitu ya. Lalu jelaskan dari sisi pandangmu, lalu dari sisi pandang gereja, nilai mana yang tidak sesuai, begitu ya. Nah, justru kalau ini diangkat dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi diskusi yang menarik menurut saya, Pak Marulam. Ya, tapi kalau dalam wujud soal, oke, saya setuju ini di C4. Tetapi kalau ini bisa diproses dalam pembelajaran, menjadi diskusi dalam pembelajaran, akan sangat menarik menurut saya, begitu ya. Jadi mengawali pembelajaran dengan mencoba melihat, belajar dari sebuah iklan, lalu mengkaitkan dengan bagaimana penghargaan martabat manusia, begitu ya. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Kalau pembelajaran ini bisa dilakukan, bukan hanya sekedar dalam bentuk soal, begitu ya, Pak Marulam. Baik, Oke, Pak. Begitu masukan saya, tanggapan saya, Pak Marulam. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah semakin diperkaya, Pak Hongki. Iya, sama-sama, Pak Marulam. Saya stop share, Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencoba melihat ternyata Bapak Ibu instruktur ini pebelajar yang hebat, begitu ya. Jadi tidak salah Bapak Ibu menjadi instruktur sehingga bisa menularkan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan ke teman-teman lain yang tidak bisa hadir di ruang Zoom ini, begitu ya. Harapannya kan bisa menular kepada teman-teman lain yang tidak hadir, begitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu juga sudah bisa menyerap diskusi kita tentang tahapan-tahapan C1 sampai C6, gitu ya. Nah, hari ini saya akan coba melanjutkan, begitu ya, diskusi kita yang kemarin terkait dengan kemarin kita baru sampai pada di level-level taksonomi belum, begitu ya. Nah, karena menurut saya itu penting, maka saya buka sesi yang cukup banyak kemarin. Nah, karena kalau yang PISA itu sebenarnya sangat terbatas audiensnya sebenarnya, sehingga menjadi lebih spesifik. Karena yang saya akan bahas terkait dengan PISA, khususnya untuk yang matematika, begitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi saya akan mengulas sedikit dan menghubungkan bagaimana level PISA ini dengan level dalam taksonomi Bloom, gitu ya. Jadi kalau kita melihat apa itu PISA, PISA itu adalah suatu program internasional yang disponsori oleh OECD. OECD itu adalah organisasi negara-negara berkembang, begitu ya. Yang saat ini kurang lebih anggotanya adalah ada 30 negara. Nah, mengapa saya membatasi waktu membahas PISA dan AKM? Sebenarnya ini sangat terbatas, ya. Jadi ini terkait dengan melek membaca, kemudian melek matematika atau matematika literasi, dan melek sains, gitu ya. Nah, saya melihat peran bidang studi yang lain, artinya selain matematika dan sains dan bahasa, itu akan mempengaruhi di sini Bapak Ibu, melek membaca, begitu ya. Karena bidang studi Bapak Ibu akan membantu mensupport kemampuan literasi membaca anak-anak, begitu ya. Nah, maka tetapi dalam hari ini saya tidak akan membahas lebih dalam tentang yang melek membaca karena keilmuan saya
tidak relevan di situ, lalu yang akan kita bahas lebih dalam ini melek matematika begitu ya. Nah, lalu dari definisi matematika literasi, ini definisi Jan de Lange. Jan de Lange itu adalah seorang profesor dari Belanda. Dari Jan de Lange itu adalah salah satu profesor di Universitas Twente begitu ya. Nah, beliau yang mencoba memelopori tes PISA ini ya. Jadi menurut Jan de Lange, melek matematika itu apa? Melek matematika itu adalah kecakapan individu. Kecakapan individu untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengerti peranan matematika, membuat penilaian yang akurat, menggunakan dan melibatkan matematika dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai warga negara yang reflektif, konstruktif, dan berbakti, gitu ya. Jadi ini pengertian matematika literasi, begitu ya. Nah, kemudian di dalam tes PISA untuk literasi matematika itu ada 4 materi, begitu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, materi pertama itu tentang besaran atau quantity. Materi kedua adalah ruang dan bangun, space and shape, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu perubahan dan hubungan. Lalu yang keempat ketidakpastian. Jadi di dalam literasi matematik itu ada 4 bidang yang diujikan. Ada besaran, ruang dan bangun, perubahan dan hubungan, dan ketidakpastian. Nah, nanti kita lihat bagaimana adaptasinya di AKM, gitu ya. Nah, kemudian di dalam level PISA itu ada 6 level soal PISA terkait dengan kemampuan melek matematika siswa, gitu ya. Nah, setiap level di dalam level PISA ini sebenarnya terkait langsung dengan taksonomi Bloom, gitu ya. Nah, tinggal taksonomi Bloom itu diterjemahkan di dalam konteks definisi literasi matematika, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya di level 1, gitu ya. Di level 1 itu siswa dapat menjawab pertanyaan dengan konteks yang familiar dengan mereka. Kemudian di dalam konteks itu semua informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan ada diketahui dalam persoalan itu dan didefinisikan secara jelas, gitu ya. Kemudian kemampuan kedua yang masuk di level 1 itu juga adalah para siswa itu dapat mengidentifikasi informasi dan menggunakan prosedur rutin untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian kemampuan ketiga yang masuk di level 1 juga itu adalah mereka dapat menunjukkan performa atau penampilan mereka secara nyata dengan memberikan reaksi terhadap stimulus yang diberikan, gitu ya. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ada 3 kemampuan yang berada di level 1. Dan ketika satu soal itu masuk di level 1 tidak berarti bahwa 3 kemampuan ini harus diukur, begitu ya. Jadi cukup salah satu kemampuan itu diukur, itu sudah bisa dijustifikasi dia di level 1. Ya. Kemudian di level 2, gitu ya. Di level 2 itu siswa dapat menyadari dan menginterpretasikan situasi di dalam konteks jadi dia informasi itu tidak secara langsung secara eksplisit dinyatakan dalam persoalan itu. Jadi dia membutuhkan interpretasi dan penyadaran terhadap situasi sehingga dia bisa menangkap hal-hal apa saja yang diketahui dan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian
kemampuan lain adalah para siswa itu diharapkan dapat mengekstraksi informasi-informasi yang relevan dari sumber tunggal dan membuat mode representasi terhadap informasi tersebut. Atau siswa juga dapat mengaplikasikan algoritma dasar yang sudah dipelajari atau rumus atau prosedur atau hal-hal yang bersifat umum yang sudah mereka pelajari, begitu ya. Atau kemampuannya adalah mereka mampu untuk menjelaskan alasannya atau menjelaskan interpretasinya terhadap hasil yang diperoleh. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada satu masalah dengan 2 pertanyaan, gitu ya. Jadi masalahnya atau konteksnya di sini adalah terkait dengan tukar menukar uang, gitu ya. Jadi Mei-ling itu tinggal di Singapura, ia sedang mempersiapkan untuk pergi ke Indonesia selama 3 bulan sebagai siswa dalam program pertukaran. Nah, Mei-ling butuh menukar beberapa dolar Singapura dengan mata uang rupiah. Nah, Mei-ling menemukan informasi bahwa nilai tukar antara dolar Singapura dengan rupiah adalah sebagai berikut. Jadi satu dolar Singapura itu dihargai dengan 9.800. Nah, Mei-ling ingin menukar 3.000 dolar Singapura ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapa rupiah yang diperoleh Mei-ling dari hasil pertukaran itu. Nah, kemudian persoalan kedua adalah sekembalinya ke Singapura setelah 3 bulan, Mei-ling masih memiliki uang 9.360.000 rupiah. Nah, Mei-ling itu ingin menukar kembali uang tersebut ke dolar Singapura. Ya. Nah, nilai tukar itu sudah berubah, di mana 1 dolar Singapura itu setara dengan 9.600 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah berapa dolar Singapura yang diperoleh Mei-ling dari hasil pertukaran ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu melihat persoalan tukar uang ini untuk soal A dan B, menurut Bapak Ibu, soal A dan B ini masuk di level 1, 2, 1 atau 2? Silakan pendapatnya Bapak Ibu. Level 2 ya. Yang A itu di level mana, yang B itu di level mana? Yang A level 1, yang B level 2 karena menghitung mengcrosskan dengan nilai itu. Kenapa yang B level 2, Bapak? Nah, saya hitung ini untuk yang A itu kan 3.000 SGT dengan 9, tinggal mengalihkan saja. Oke, baik. Mengalihkan. Terus yang B mengalihkan, itu kan ada perubahan, tinggal dia berubah angka. Kalau disimpulkan, itu si Miming itu, itu hanya menggunakan uang 2.025 SGT saja. Itu kesimpulan, tidak banyak. Gitu. Baik, dengan Bapak siapa ini? Pak Sutarjo, ya. Oke, dengan Pak Sutarjo. Baik, terima kasih Pak Sutarjo. Baik, Bapak Ibu, apakah setuju dengan pendapat Pak Sutarjo? Bu Elizabeth, raise hand, silakan Bu Elizabeth. Kalau saya Pak bisa berpendapat bahwa soal nomor 1A itu masih termasuk lots. Itu termasuk lots karena dia kan hanya apa dikatakan ya, kalau istilahnya di kami fisika itu dia hanya untuk menyamakan, menukar begitulah ya,
seperti itu. Jadi dia masih termasuk lots itu. Nah, dan levelnya itu boleh dikatakan dia level 2 kalau saya tidak salah, Pak. Untuk yang A atau yang B, yang level 2? Untuk yang A, yang A, karena di sana dia kan hanya mengubah $3.000 ke rupiah. Jadi kan $3.000 kali 9.800 itu kan 29.400.000. Saya pikir itu masih termasuk lots. Dan itu masih masuk ke level 2. Dan kalau untuk yang bagian B itu juga masih termasuk soal lots dan masih termasuk ke level 2 karena kebalikan dari A itu jawaban dari B. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Silakan kalau ada pendapat lain. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat kembali begitu ya. Nah, kalau kita lihat di masalah pertama yang A itu ketika mencari berapa rupiah uang yang diperoleh oleh mailing begitu ya, maka karena informasinya adalah $1 Singapura itu setara dengan 9.800, maka siswa ketika mengerjakan kan sebenarnya tinggal menerapkan informasi yang sudah ada. Informasi yang sudah ada sudah langsung mengatakan bahwa $1 Singapura itu harganya 9.800. Ada 3.000, berapa rupiah yang bisa diterima. Nah, dengan menggunakan informasi itu dan satu operasi yaitu perkalian, maka dia bisa menemukan berapakah nilai rupiah yang diperoleh dari $30 Singapura. Nah, kemudian di soal B itu masuk di level 2. Ya. Kenapa masuk di level 2? Karena informasi yang tertulis itu adalah $1 Singapura setara dengan 9.600. Sedangkan yang dimiliki, informasi yang dimiliki itu baru dalam rupiah. Maka kan $1 Singapura setara dengan 9.600. Supaya dengan prosedur yang sama dengan nomor 1 itu bisa dikerjakan, maka dia harus bisa mengubah, begitu kan, bahwa 1 rupiah itu 1/9.600 dolar Singapura, begitu ya. Nah, dengan mengubah itu perlu suatu pemahaman apa artinya $1 Singapura setara dengan 9.600, bahwa itu juga ternyata dengan setara juga dengan 1 rupiah itu 1/9.600 dolar Singapura. Nah, kemudian baru dikalikan. Nah, bisa juga dia berpikir bahwa karena itu di dalam dolar diketahui dalam rupiah, tetapi yang diketahui adalah dolar Singapura. 1 dolar Singapura senilai dengan 9.600, maka dia berpikir bahwa di dalam 9.360.000 itu ada berapa banyak 9.600-nya, gitu ya. Maka dia langsung membagi. Nah, ini tahapan ini masih di level 2, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat level 3. Nah, di level 3 itu harapannya siswa dapat mengeksekusi secara jelas prosedur yang ada di dalam, yang sudah dijelaskan dalam persoalan. Atau dia dapat memilih dan mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang sederhana. Atau siswa dapat menginterpretasikan dan menggunakan representasi yang didasarkan pada informasi pada sumber-sumber yang tersedia. Atau kemampuan siswa untuk
dapat membangun komunikasi yang untuk melaporkan interpretasi mereka, hasil berpikir mereka, dan alasan mereka, begitu ya. Ini kemampuan PISA untuk matematika, untuk literasi matematika di level 3, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini saya memiliki satu soal tentang skateboard, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa melihat di file Word yang saya share kemarin. Di situ sudah ada soal lengkapnya, begitu ya. Tapi kalau di PPT ini terpisah menjadi kok macet lagi. Sebentar, saya stop dulu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, ini ada persoalan tentang skateboard, gitu ya. Skateboard itu gambarnya papannya seperti ini kurang lebih, Bapak Ibu. Nah, Erik adalah peminat skateboard. Ia mengunjungi toko yang namanya Skaters untuk mengecek sejumlah harga. Di toko itu ia dapat membeli skateboard lengkap, dapat juga membeli perbagian seperti hanya papannya saja, atau satu set roda, atau satu set truk. Truk itu istilah bagian dalam skateboard. Lalu satu set hardware, kemudian merakitnya sendiri. Nah, si Erik itu mendapat harga demikian. Untuk yang lengkap itu tersedia dua harga, 82.000 dan 84.000. Kemudian untuk papannya itu tersedia 3 harga, 40.000, 60.000, dan 65.000. Kemudian untuk satu set roda itu terdiri dari 4 roda, itu ada yang di harga 14.000, ada yang di harga 36.000. Lalu truk itu hanya ada satu harga 16.000. Kemudian untuk hardware itu ada 2 harga, di harga 10.000 dan 20.000. Nah, jika Erik ingin merakit sendiri skateboardnya, berapa harga minimum dan harga maksimum yang harus ia bayarkan? Lalu jelaskan jawabannya. Nah, menurut Bapak Ibu, permasalahan ini itu ada di level berapa, Bapak Ibu? Kemudian alasannya apa? 3, level 3. Dengan Ibu siapa, Ibu? Bu Agatha Sri Kristiani Ya. Pelita. Baik, Bu Agatha. Kenapa di level 3, Bu? Karena begini, karena siswa itu bisa menjelaskan ya bahwa harga minimum itu jika dia mengambil nilai harga-harga yang paling rendah tadi, semuanya. Terus kalau harga maksimum dia akan mengambil harga-harga yang tertinggi. Jadi seperti itu, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan itu, sehingga saya itu level 3, Pak. Ya, dia melihat baik. Harga-harga seperti itu. Baik, terima kasih Bu Agatha. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Saya Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Saya Kris Pak. Dengan Pak Kris, silakan Pak Kris. Jadi kalau menurut saya masuk dalam level 3 Pak. Kenapa Pak Kris di level 3? Karena siswa itu sudah mulai membuat algoritma dalam perhitungan tersendiri untuk mencari yang minimum dan maksimum. Jadi mereka merancangkan suatu formula, kemudian membuat prosedural baru untuk mencari kedua bagian dengan mencoba-coba dalam tabel tersebut, Pak. Terima kasih Pak Kris dan Bu Agatha. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat jawaban siswa itu akan masuk di level 3 jika siswa itu dapat menjelaskan bahwa dengan harga minimum setiap komponen, maka dia bisa mendapatkan harga yang paling rendah. Sedangkan jika yang diambil setiap komponen itu harga yang paling tinggi, maka akan diperoleh harga maksimum, begitu ya. Nah, jika dia bisa mengkorelasikan atau menghubungkan dua fakta ini untuk mencari berapa harga minimum dan maksimum, maka jawaban siswa itu ada di level 3, gitu ya.
Tetapi kalau siswa itu mencoba-coba begitu ya. Jadi siswa dapat menjelaskan bahwa harga minimum akan diperoleh dari harga yang paling rendah, tetapi belum bisa menjelaskan yang maksimum. Atau sebaliknya, dia sudah bisa menjelaskan bagaimana cara mendapat harga maksimum, tapi belum bisa menjelaskan yang minimum, gitu ya. Itu masuk di level 2, gitu ya. Nah, kemudian jika siswa menghitung semua kemungkinan, maka sebenarnya dilihat bahwa strategi penyelesaian masalah yang diterapkan itu berarti menghitung semua kemungkinan. Dia tidak punya strategi tertentu untuk menetapkan bagaimana cara memperoleh harga tertinggi dan terendah, maka ini diklasifikasikan masih di level 2. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita dapat mengklasifikasikan suatu proses jawaban terhadap suatu masalah gitu ya. Jadi estimasinya bisa sampai tertinggi itu di level 3. Tetapi bisa saja kita melihat di dalam proses penyelesaian itu dia tidak melakukan proses seperti yang diharapkan di level 3 gitu ya. Maka ini bisa masuk di level 2. Ya. Baik, dari sini nampaknya Bapak Ibu sudah belajar cepat sekali ya. Sudah bisa mencoba mengidentifikasi begitu ya. Nah, level 4 Bapak Ibu. Di level 4 itu siswa sudah dapat bekerja secara efektif dengan model eksplisit, tetapi situasi yang sudah mulai kompleks, gitu ya, di mana ada banyak constraint dan asumsi yang harus dibuat, begitu ya. Atau mereka dapat memilih atau mengintegrasikan representasi yang berbeda, termasuk di dalamnya adalah simbol-simbol, keterhubungan satu simbol dengan yang lainnya, aspek-aspek yang terkait dengan situasi kehidupan mereka, gitu ya. Kemudian para siswa pada level ini dapat membangun dengan baik skill atau kemampuan mereka untuk memberi penjelasan, ya, yang sesuai untuk konteks itu. Kemudian kemampuan yang lain adalah siswa dapat mengkonstruksi dan mengkomunikasikan penjelasan argumen mereka atas dasar interpretasi argumen dan tindakan-tindakan mereka, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya, ini sudah kita lihat kemarin misalnya, di sini ada 2 grafik. Grafik pertama diagram batang, grafik kedua tentang diagram lingkaran. Di mana grafik pertama itu melihat berapa total ekspor setiap tahunnya dari tahun 96 sampai 2000. Sedangkan di grafik lingkaran, diagram lingkaran itu mereka hanya melihat distribusi ekspor, artinya komponen-komponen ekspor apa saja yang dilakukan di tahun 2000 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai buah yang diekspor oleh Seedland pada tahun 2000. Nah, menurut Bapak Ibu, dari persoalan ini masuk di level berapa Bapak Ibu dan alasannya apa? 4. Level 4, Pak. Dengan siapa Ibu? Bu Agatha. Oh iya, Bu Agatha. Kenapa di level 4 Bu Agatha? Ini semakin sulit ya Pak ya, karena anak bisa memahami data yang digambarkan dari 2 grafik dan menghubungkannya. Sehingga kan mencari hasilnya tadi buah di tahun 2000 ya Pak ya. Berarti kan ini 9 dibagi 100 kali ini 42.600.000. Jadi anak harus berpikir sampai ke situ Pak, sehingga akan mendapatkan hasil pilihan apa ya tadi ya, D ya kelihatannya D. Yang E. 3,8 ya, maaf yang 3,8 Pak. Ya saya ingatnya SMP 4 pilihan yang terakhir pokoknya. Oke. Ya SMP kan ABCD. Jadi ini sudah ke level 4 Pak, mikirnya anak-anak memahami 2 grafik, kemudian mengkorelasikannya. Kemudian juga bagaimana mencari hasilnya itu harus dari 9/100 kali ini. Tahun 2000, 42,6 dalam juta ini. Sehingga ketemu hasil yang 3,8 tadi ya Pak ya. Ya. Agak banyak yang dipikir. Ya.
Terima kasih Ibu Agatha. Ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Dari chat apakah ada yang dengan apa Pak Heldera ya, atau Bu Trisnawati mengatakan di level 4, Pak Heldera juga mengatakan di level 4. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat untuk menjawab pertanyaan ini, gitu ya. Oke, ternyata saya harus stop share lagi. Saya nggak tahu kenapa setiap kali saya jeda lebih dari 5 menit di satu slide harus selalu share ulang. Gitu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu lihat begitu ya, di sini ketika siswa mau mencari berapa nilai buah yang diekspor, maka yang pertama dilihat itu adalah berapa persen di buah itu mendistribusi terhadap pendapatan Seedland tahun 2000. Kalau kita lihat di sini dari distribusi diagram lingkaran, buah itu memberikan support 9%. Nah, kita perlu tahu, siswa perlu tahu tentu 9% dari berapa begitu ya. Maka 9% dari berapanya itu baru bisa dilihat di grafik yang batang. Di mana grafik batang itu melihat keseluruhan nilai ekspor tahun 2000 yaitu 42,6. Nah, dengan demikian dia harus melihat keterhubungan antara diagram batang dengan diagram lingkarannya. Bagaimana keterhubungannya? Lalu, dan apa yang ada di dalam diagram lingkaran itu kan baru proporsi. Proporsi satu komponen terhadap keseluruhan. Dan itu diperoleh 9%. Nah, 9% dari berapa? Nah, dari 42,6. Betul sekali Bapak Ibu bahwa ini soal ini di level C4 gitu ya. Nah, baik. Kemudian di level C5 gitu ya. Di level C5 itu siswa sudah dapat membangun dan bekerja dengan model-model yang situasinya sangat kompleks gitu ya. Lalu mengidentifikasi constraint dan membuat asumsi-asumsi gitu ya. Kemudian mereka bisa memilih, membandingkan dan mengevaluasi bagaimana strategi penyelesaian masalah yang ada untuk masalah yang kompleks. Nah, kemudian di level ini juga siswa diharapkan bisa menggunakan strategi yang baik, kemudian proses berpikir yang baik, dan memberikan alasan, serta membuat representasi simbol dan formal yang menghubungkan satu sama lain. Kemudian mereka juga bisa merefleksikan tindakan mereka dan memformulasikan dan mengkomunikasikan interpretasi dan alasan mereka gitu ya. Nah, di level 6 ini ada beberapa kemampuan di mana siswa dapat melakukan generalisasi, mengkonseptualisasi, dan berdasarkan informasi yang mereka atau hasil investigasi yang mereka buat, dan juga dari hasil pemodelan terhadap masalah yang kompleks, kemudian mereka dapat membangun link-link informasi dari sumber-sumber informasi yang berbeda dengan representasi yang berbeda dan seterusnya, begitu ya. Nah, kita lihat misalnya di permasalahan turunnya level CO2. Jadi di sini ada grafik batang yang menunjukkan peningkatan atau perubahan level CO2 di atmosfer bumi begitu ya. Di berbagai negara mulai dari Amerika Serikat, kemudian Rusia, Jepang, Kanada, Amerika, Uni Eropa, Jepang, Jerman dan Belanda begitu ya. Nah, kemudian yang A dalam diagram di atas para siswa dapat membaca bahwa di Amerika Serikat
terjadi peningkatan level emisi CO2 dari tahun 90 sampai 98 di level 11%. Tunjukkan perhitungan yang memperlihatkan bagaimana proses memperoleh peningkatan 11%. Kemudian Mandy menganalisa diagram tersebut lalu menyatakan bahwa ia menemukan sesuatu kesalahan dalam perubahan persentase dalam tingkat emisi. Nah, dia melihat di negara Jerman penurunan 16%. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di sini di Jerman itu terjadi penurunan 16%. Ya. Kemudian di Uni Eropa itu ada penurunan sebesar 4%. Lalu menurut Mandy ini tidak mungkin karena Jerman itu adalah bagian dari Uni Eropa. Padahal di Jerman sendiri penurunannya 16%. Kok di Uni Eropa hanya 4% gitu ya. Jadi menurut Mandy itu nggak mungkin karena kan Jerman bagian dari Uni Eropa. Jerman aja 16%, masa Uni Eropa hanya 4% begitu ya. Nah, maka apakah kalian setuju dengan pendapat Mandy tersebut atau enggak? Lalu bagaimana alasannya? Nah, menurut Bapak Ibu, di level berapa baik soal A maupun soal B ini Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Level 5, Pak. Dengan Bu Agatha? Iya, Agatha. Oh, Sri iya. Kristiani Pelita. Waduh, Agathanya banyak ya, Pak ya. Oh iya. Level 5 yang mana Bu? Yang A atau yang B? Yang A, Pak. Yang A, Pak. Yang A level 5, kalau yang B, Bu? 6 ini, Pak. Saya 6. sulit. Semakin anak-anak berat. Oh, ya. Kenapa yang A itu di level 5, Ibu? A di level 5, benar. A itu kan anak-anak harus melihat tadi grafiknya ya, Pak ya. Grafiknya di Amerika tadi yang terang 6.049, kemudian yang gelap itu 6.727, sementara 11% ya, Pak ya peningkatan. Jadi anak kan harus melakukan itu loh, berapa tindakan. Jadi dia harus melihat data dulu dari yang lama dan baru, dari tahun 90 ya, 90 kemudian 1998. Kemudian anak juga memperkirakan memilah atau memperkirakan rumus ya. Saya guru bahasa ya Pak. Rumus kan berarti dia akan melihat dari yang 6.727 yang gelap itu dikurangi yang 6.049 yang terang ya Pak ya. Untuk memperoleh 11%-nya ya dibagi 6.049 kali 100%, maka anak itu akan mendapat 11%. Jadi kan berprosesnya anaknya harus memahami banyak hal. Nah ini makanya saya bilang level 5. Jadi anak-anak kan melakukan 3 langkah ya Pak ya tadi. Begitu Pak, itu ya. Kalau yang B kok masuk di level 6 Ibu? Nah, pokoknya itu rumusnya semakin sulit semakin. Ya, yang level 6 Pak, ini guru bahasa bahas matematika ini ya Pak. Enggak apa-apa Ibu. Ini level 6 itu gini, ini kan tadi Jerman 16%, Uni Eropa 4% ya Pak ya. Terus Mandi nggak setuju kok bisa besar yang ini. Nah, ini maksudnya gini, karena Uni Eropa jadi harusnya kan dia berpikir membaca grafiknya dulu, kemudian bisa juga Bapak menginterpretasikan bahwa pengurangan emisi data itu tadi dia mikirnya 16% Jerman dan Uni Eropa 4% ya. Maksudnya dipahami kenyataan bahwa Jerman itu bagian dari Uni Eropa gitu loh Pak. Iya. Jadi kalau merata-rata itu tidak, wong Jermannya 16% kok Uni Eropa 4% begitu. Jadi intinya itu anak memahami bahwa Jerman masuk bagian dari Uni Eropa. Sehingga mereka kan harus berpikir bahwa pengurangan persentase 4% di Uni Eropa itu bukan berarti bahwa semua Uni Eropa itu harus 4% itu loh Pak. Yaitu tadi. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Uni Eropa gabungan dari banyak negara ya Pak ya, namanya aja Uni ya. Betul. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Bu Agatha atas analisanya. Ada satu lagi Bapak Ibu yang lain ingin berpendapat? Dari saya Pak. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa?
Ibu Yulita dari Ibu Baik, Yulita dengan Waran. Bu Yulita, silakan Bu Yulita. Tadi saya hanya menambahkan dari teman saya yang tadi, yang Ibu Agatha, ini dia ke level 6, pertanyaan untuk yang bagian B ini dia ke level 6, karena di sini siswa mulai mengoreksi, ada kegiatan mengoreksi dan mengkritik. Jadi ketika ada siswa yang tidak setuju dengan pendapat Mendy dengan alasan, bisa menemukan alasan bahwa di Uni Eropa itu tidak hanya ada negara Jerman ya Pak. Kemudian jika juga lebih mengoreksi fakta yang ada di dalam pertanyaan bagian B ini, bahwa tidak semua mengalami pengurangan. Ya, ada juga di situ kalau kita lihat di tabel grafiknya itu di Belanda itu tidak terjadi pengurangan Pak, malah peningkatan. Jadi ini dia ada di tahap level 6 karena di sini ada kegiatan siswa untuk mengoreksi dan mengkritik sehingga dia bisa memberikan asumsi menurut dia, tetapi berdasarkan fakta yang ada di dalam soal yang bagian B ini. Argumen juga ya Bu ya, berarti asumsi argumen gitu guys. Iya, argumen. Mantap. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi saya sepakat dengan dua pendapat Ibu gitu ya. Jadi yang A itu ada di level 5, yang B itu ada di level 6. Jadi 1 poin di level 5 begitu ya. Mengapa dia di level 5? 1 itu karena dia harus tahu tentang konsep proporsi dulu begitu ya. Kemudian yang kedua, dia harus bisa mengkaitkan apa hubungan 6049 dengan 6727, dengan apa maknanya penambahan dan pengurangan, lalu dikaitkan dengan proporsi sehingga dapat 11% gitu ya. Proporsi apa terhadap apa gitu ya. Nah, ini kan dilihat adalah proporsi peningkatan terhadap kadar CO2 di awal begitu ya. Nah, maka didapat 11%. Nah, di level yang B itu di level 6 karena memang siswa harus mencoba mengkritisi, tentu tidak hanya asal mengkritisi tetapi memberikan alasan mengapa dia setuju dan mengapa dia tidak setuju begitu ya. Nah, justru yang harus diamati bukannya menyalahkan data tetapi mencoba memahami data harusnya. Nah, begitu Jerman penurunannya 16% tapi Uni Eropa 4%, itu kan harusnya ketika dia melihat bahwa Uni Eropa itu kan tidak hanya dengan Jerman begitu ya, tapi ada negara lain. Berarti kalau Jerman itu mengalami penurunan 16%, sedangkan Eropa secara keseluruhan penurunannya hanya 4%, berarti ada yang mengalami peningkatan negara lain selain Jerman. Nah, di situ sebenarnya kelihatan bahwa di Belanda itu ada peningkatan gitu ya, sebagai salah satu contoh. Nah, negara lain ada kemungkinan tidak mengalami penurunan tapi mengalami peningkatan CO2 gitu ya. Maka wajar bahwa ada kemungkinan ketika Jerman mengalami penurunan 16% tapi Uni Eropa malah mengalami penurunan yang lebih kecil, karena itu kan akumulasi dan akumulasi dari penurunan atau peningkatan gitu ya. Karena data keseluruhan kita tidak bisa lihat begitu ya. Maka kita harus membuat asumsi dan mempersepsikan data itu. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita lihat soal yang terakhir gitu ya, tentang gedung yang membelit. Dalam arsitektur modern, gedung-gedung yang sering memiliki bentuk yang tidak biasa. Gambar di samping ini menunjukkan suatu model komputer dari suatu gedung yang membelit. Jadi bentuknya seperti berputar begitu ya Bapak Ibu. Dan suatu rencana dari bentuk lantai dasar. Nah, arah kompas menunjukkan arah dari gedung itu. Nah, kemudian lantai dasar dari gedung itu memuat pintu masuk utama dan memiliki beberapa ruang untuk toko. Di atas lantai dasar ada 20 tingkat yang memuat apartemen-apartemen. Rencana untuk setiap lantai sama dengan rencana untuk lantai dasar. Tetapi setiap lantai memiliki suatu perbedaan arah yang tidak terlalu besar. Nah, bagian tabung memuat, nah ini informasi yang penting,
Bagian tabung memuat lubang untuk lift dan lift akan berhenti di setiap lantai. Perkirakan tinggi gedung dalam satuan meter. Jelaskan bagaimana kalian menemukan jawaban tersebut, begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat soal ini ada di level berapa Bapak Ibu? Silakan pendapatnya. Level 6, Bapak. Level 6 ya, Pak. Level 6. Kenapa Bapak Ibu di level 6? Karena ini siswa harus membuat asumsi ini. Harus memberikan argumen. Asumsi apa yang harus dibuat Bapak Ibu? Tinggi gedung. Iya, memperkirakan tinggi gedung ya. Tinggi gedung ya. Berarti sebelum dia mendapat nilai tinggi gedung secara keseluruhan, dia harus juga memperkirakan tinggi gedung itu yang rasional ya, untuk setiap lantainya itu. Oke, baik. Jadi kalikan 21 ya Pak? Iya, ya, kalikan 21. Jadi, nah untuk menjawab pertanyaan ini, siswa itu perlu membuat asumsi yang rasional terhadap tinggi satu lantai, gitu ya. Nah, tinggi satu lantai itu umumnya berkisar 3 meter. 3 meter. 2 sampai 4 meter mungkin ya. Ya 4 meter. Ya 2 sampai 4,5 meter itu masih dalam ranah yang wajar. Gitu ya. 2 meter itu terlalu pendek ya Pak sebenarnya. 3 meter. Tapi mungkin untuk bangunan yang tinggi itu memang tidak boleh terlalu tinggi kan. Kalau yang lantainya 21. Iya. Oke. Ya, jadi nah ini soal ini hanya bisa diselesaikan kalau siswa itu berani membuat asumsi. Dan asumsi tentu harus yang rasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, soal seperti ini hampir saya tidak pernah menemukan di soal-soal, entah itu di soal UN, entah itu di soal ujian akhir sekolah. Hampir tidak pernah ada yang menyinggung soal-soal terkait dengan pembuatan asumsi ini. Padahal di matematika ini penting begitu ya, membuat asumsi tertentu sehingga bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, ini benar masuk di level 6 begitu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan soal PISA. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan soal PISA? Khususnya untuk literasi matematika begitu. Cukup, Bapak. Baik, cukup ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba melihat terkait dengan soal bukan soal, tapi apa itu AKM begitu ya. Nah, oke. Ya, nah kalau kita bicara AKM maka kita harus bicara dalam kerangka asesmen nasional, gitu ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya apa itu asesmen nasional? Tapi sebelum memulai sampai asesmen nasional kita lihat apa sih sebenarnya tujuan pendidikan nasional, gitu ya. Nah salah satu tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Ya, jadi ini adalah salah satu tujuan dari pendidikan nasional kita, yaitu mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, lalu apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional itu adalah program yang mengevaluasi, program untuk mengevaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, meningkatkan mutu pendidikan bagaimana caranya? Dengan cara memotret masukan
proses dan keluaran hasil pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, gitu ya. Jadi yang dipotret itu apa, Bapak Ibu? Yang dipotret itu adalah masukannya seperti apa, prosesnya seperti apa, lalu keluarannya seperti apa. Jadi asesmen nasional ini definisinya atau pengertiannya. Jadi merupakan suatu program evaluasi untuk tujuannya jelas untuk meningkatkan mutu. Maka harapannya potret yang diperoleh itu memang potret yang sesungguhnya, bukan potret yang tidak sesungguhnya. Potret yang diharapkan dari apa? Dari input, proses, dan output, gitu ya. Nah, menurut Kemendikbud ada 3 komponen penting di dalam pendidikan, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Ya. Nah, tujuan dari asesmen itu adalah pertama, mengukur efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mengukur ketercapaian kurikulum, gitu ya. Nah, informasi yang diperoleh dari asesmen ini pentingnya. Tujuannya apa? Memperbaiki kualitas. Ya. Jadi, asesmen nasional itu tujuannya baik, Bapak Ibu. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas berdasarkan potret masukan, proses pembelajaran, dan keluaran. Dan asesmen nasional itu tidak dipergunakan untuk menghakimi, ya, ataupun untuk melakukan pemeringkatan sekolah. Tetapi asesmen nasional itu digunakan untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar. Jadi tujuannya sangat baik menurut saya, gitu ya. Nah, di dalam instrumen asesmen nasional ada 4 instrumen, Bapak Ibu. Nah, apa saja? 2 instrumen itu terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Mengapa ada 2? Karena ada literasi dan ada numerasi, ya, atau literasi membaca dan numerasi. Jadi di dalam AKM itu ada 2 instrumen, yaitu instrumen membaca atau literasi, dan ada instrumen numerasi atau kemampuan melek matematika tadi. Ya. Nah, literasi membaca dan numerasi ini diadaptasi dari level-level yang ada di dalam PISA. Jadi Bapak Ibu nanti akan lihat perbedaan pelevelan, begitu ya. Sebenarnya bagaimana keterhubungan level PISA dengan level-level di AKM, gitu ya. Nanti kita akan lihat, begitu ya. Nah, tetapi di sini kalau di PISA itu ada 3 literasi membaca, matematika, dan sains. Di AKM itu hanya 2, literasi membaca dan numerasi. Nah, selain AKM, instrumen asesmen nasional itu juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar, gitu ya. Nah, apa itu literasi membaca dan numerasi? Ini adalah definisi literasi membaca. Jadi literasi membaca itu adalah kemampuan siswa untuk apa? Nah, ini untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Ya. Sedangkan numerasi itu adalah kemampuan siswa untuk berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Ya. Jadi dari definisi literasi matematika sendiri atau numerasi ini sudah jelas bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam AKM pastilah permasalahan-permasalahan yang memiliki konteks. Karena di sini Kemendikbud sendiri sudah mendefinisikan bahwa kemampuan numerasi itu adalah kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jadi pastilah soal AKM itu
soal yang ada konteksnya. Ya. Nah, survei karakter. Survei karakter ini dikerjakan oleh peserta didik gitu ya. Jadi AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan itu dikerjakan oleh peserta didik. Tetapi di survei lingkungan, selain peserta didik yang mengerjakan, juga ada guru dan kepala sekolah gitu ya. Nah, survei karakter ini untuk apa? Untuk mengukur 6 profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu tadi di sini sudah saya tuliskan, jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, penalar kritis, dan kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, survei lingkungan hidup. Nah, survei lingkungan ini dikerjakan oleh peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Untuk apa? Untuk mengukur kualitas input dan proses belajar mengajar, gitu ya. Nah, survei lingkungan sekolah ini tujuannya untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Nah, jadi ini tujuan dari survei lingkungan belajar, gitu ya. Nah, siapa peserta asesmen nasional? Asesmen nasional itu pesertanya sebenarnya adalah peserta didik, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan, begitu ya. Nah, peserta didik itu mengerjakan 4 hal: AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah itu hanya mengisi survei lingkungan belajar. Ya. Kemudian apakah setiap siswa itu akan ikut AKM? Ini tergantung sebenarnya. Tergantung apa? Tergantung banyaknya peserta didik gitu ya di sekolah itu. Nah, ditetapkan bahwa responden peserta didik itu dipilih secara acak dan maksimum itu hanya untuk SD itu ada 30 maksimal. Kemudian untuk SMP itu maksimal per sekolah 45. Untuk SMA juga per sekolah itu maksimal 45 gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih mengkerucut pada apa itu AKM.